Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Waton, NIM 19220011. Di sini saya akan membacakan sebuah teks dari kitab Fikih Sunnah untuk memenuhi salah satu tugas UAS studi hukum bisnis syariah. Langsung saja, arkanuhu, rukun-rukunnya. Yang dimaksud rukun-rukun di sini adalah rukun-rukun jual beli. Bagaimana yang kita ketahui, rukun adalah sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu. Bisa dibilang rukun itu adalah pokok atau dasar dalam melakukan sesuatu. Wayan akidu bil ijabi wal qabuli. Di antara rukun-rukun jual beli itu ada ijab dan qabul. Wa yustasna min dzalika ilal hakir. Dan dikecualikan dari itu adalah sesuatu yang al-hakir atau yang hina. Maksudnya di sini ijab dan qabul itu tidak boleh menggunakan sesuatu yang menghinakan ijab qabul itu sendiri. Fala ilzamu fihi ijabun wa qabulun, maka tidak diwajibkan dalam perniagaan itu adanya ijab dan qabul. Wa innama yuktafi fihi bil mu'atati, dan cukuplah diantaranya dengan persetujuan atau mu'atoh itu sendiri. Maksudnya di sini ijab dan qabul itu sebenarnya tidak wajib, namun bisa dibilang cukuplah dengan persetujuan atau mu'atoh itu sendiri. Wa yarji'u fi dzalika ilal urfi wa ma jarot bihi adatun nasi ghalibin, dan dikembalikan kepada adat dan kebiasaan dari masyarakat gitu. Di sini maksudnya adalah ijab dan qabul itu tergantung pada kebiasaan masyarakat setempat gitu. Ada juga masyarakat yang tidak menggunakan ijab dan qabul. Misalnya di masyarakat Lombok tidak menggunakan ijab dan qabul dalam perniagaan gitu. Terus wala yalzamu fihi ijabun wa qabulun alfazu muayyinatun. Di dalam ijab dan qabul itu tidak disyaratkan adanya kalimat tertentu yang harus digunakan. Li'anna ibrata fi uqudi bil maqasidi wal ma'ani, karena yang menentukan dalam akad itu adalah tujuan dan maknanya itu. La bil alfazi wal mabani, bukan dari kalimat yang diucapkan. Maksudnya di sini di dalam ijab dan qabul itu tidak membutuhkan kalimat-kalimat tertentu dalam melakukan ijab dan qabul, karena kata-kata tertentu itu tidak penting gitu, tidak dibutuhkan. Yang terpenting itu adalah makna atau tujuan dari kita melakukan ijab dan qabul itu sendiri. Wal ibratu fi dzalika birrido bil mabadalati. Untuk sesuatu yang penting itu adanya keridoan dari si penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi gitu. Wadalalati alal ahzi wal i'to'i au ay qorinatun dallatun ala rido wa muayyinatun makna at-tamliki wa tamliki kaqawli at-tamliki wa tamlik. Maksudnya adalah tujuan dari ijab dan qabul itu adalah untuk mencapai keridhaan dari si penjual dan pembeli. Maka di sini ketika tidak ada keridhaan, maka ijab dan qabul itu tidak sah gitu. Wat tamlik kaqaulil ba'i, seperti perkataan seorang penjual, bu'tun, aku menjual, au a'taitu, aku menyerahkan, au malaktu, aku telah menyerahkan kepemilikan, au walaka, ini adalah barang milikmu, au hata as-samanu, bayarkan barangnya. Itu artinya ketika
ketika si penjual telah mengatakan bayarkan harganya, maka itu artinya si penjual telah merelakan barangnya untuk si pembeli gitu. Jadi itu sudah masuk kata-kata dalam ijab dan qabul. Wa kaqauli al-mustari, dan perkataan pembeli, istaro itu aku membeli, au ahastu aku telah mengambil, au qabilatu aku telah menerima, au roditu aku telah merelakan, atau hus as-samana ambillah barangnya. Nah, jika si penjual telah mengatakan ambillah barangnya, maka si pembeli harus menyerahkan uang untuk membayarkan barang tersebut. Itu sudah masuk ke dalam perkataan ijab dan qabul. Jadi kesimpulannya di sini adalah perkataan ijab dan qabul itu sebenarnya tidak membutuhkan kata-kata tertentu dalam bertransaksi, namun di sini adalah yang terpenting itu maksud dan tujuan dari penjual dan pembeli. Misalnya penjual dan pembeli itu kan maksudnya adalah tujuannya adalah untuk bertransaksi, untuk memperjualbelikan barang milik mereka. Si penjual menyerahkan barang dan si pembeli menyerahkan uang. Itu sudah masuk ke dalam kategori ijab dan qabul, walaupun tanpa ada perkataan tertentu, namun tujuannya adalah maknanya adalah ijab dan qabul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.